Halo, kembali lagi dengan saya Gede Bela Dharma Satya di Bela Dharma Official. Nah, mungkin saya sudah jeda beberapa minggu membuat konten, karena konten terakhir kemarin yaitu masalah politik-politik yang ada di Bali karena kita menjelang Pilgub, dan sekarang lagi hangat-hangatnya perhelatan kampanye dari masing-masing paslon. Nah, ada juga konten dari kehidupan pribadi saya yang saya share di YouTube saya. Nah, kali ini saya ingin membuat konten yang selama ini membuat saya penasaran dan selalu terpikirkan dalam saya, yaitu depopulasi. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasan depopulasi, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe untuk mendukung channel ini agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang menurut saya layak untuk dibagikan pada kalian. Nah, kalian tahu arti depopulasi itu apa? Depopulasi adalah penyesuaian atau penyusutan jumlah penduduk. Nah, dulu waktu zaman tahun 45 ke bawah, saya pernah bertanya terhadap bapak saya kebetulan lahir di tahun 45 Desember. Nah, umurnya kurang lebih sekarang udah 80-an. 80-an. Saya bertanya kepada bapak saya, "Pak, pernahkah waktu kecil Bapak diimunisasi?" Bapak saya menjawab, "Tidak, karena imunisasi itu muncul di tahun 70-an. Kalau nggak salah di tahun 70-an ke atas itu baru ada imunisasi." Namun yang saya herankan, umur manusia atau fisik manusia justru lebih kuat yang tidak pernah kena imunisasi daripada yang sudah kena imunisasi. Nah, bukan gimana sih? Saya hanya penasaran saja. Penasaran kenapa? Kenapa orang-orang yang kelahiran tahun 70-an 70-an ke atas itu masih kecil-kecil sudah kena penyakit rematik, asam urat dan lain sebagainya. Padahal dalam dunia medis sudah semakin canggih, pengobatan dalam dunia medis itu sudah semakin canggih gitu. Namun penyakitnya justru semakin bertambah dan semakin mengerikan. Bahkan cenderung umur manusia itu rata-rata 60-70 udah meninggal. Kenapa umur orang yang lahir di tahun 45-an ke atas itu umurnya bisa mencapai ada 90, ada 100. Contohnya seperti bapak saya itu umurnya lahiran udah 80-an itu, dan sampai sekarang masih sehat lah, sekarang masih sehat. Nah, memang sih seperti kata orang Bali, kalau meninggal itu tidak mengenal umur, namun ada duluan, ada yang belakangan. Namun yang saya herankan itu kenapa setelah kena imunisasi yang katanya untuk Bali ini, bahkan anak saya yang nomor 2 itu sampai imunisasi otak itu dulu waktu dibiayain sama hotel itu, imunisasi otak. Memang sih fisiknya, namun nggak tahu juga ke depannya umurnya sampai berapa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, istilah LGBT. Mungkin udah dari zaman prasejarah dulu memang sudah ada LGBT itu, nggak seperti manusia normal. Misalnya perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki. Saya bukan rasis sih di sini gitu. Namun belakangan ini tahun 2000-an ke atas itu baru populer yang namanya LGBT. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika, Belanda itu mengesahkan pernikahan sama jenis. Nah, pernikahan sama jenis ini kalau semakin banyak, otomatis jumlah kelahiran manusia di masa depan itu berkurang. Nah, itu kaitannya dengan depopulasi. Apakah ini sebuah agenda dari yang katanya elit global? Nah, dari hal tersebut
kita belajar, atau saya berpikir, bukan belajar, saya berpikir, memang iya ya, kenapa LGBT itu tidak seperti manusia normal yang bereproduksi, misalnya punya anak dan lain sebagainya. Kalau orang normal berkembang sih wajar karena mereka reproduksi seperti punya anak, terus anaknya punya anak lagi gitu kan. Namun LGBT ini belakangan ini dia tidak seperti manusia normal, namun kemunculannya semakin banyak. Apakah ini sebuah agenda atau sudah dirancang sedemikian rupa untuk pengurangan populasi manusia di masa depan? Menurut kalian gimana? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga zaman dulu orang-orang yang berkeluarga, satu keluarga tuh bisa mempunyai 5 anak bahkan lebih, bahkan sampai 10 ada. Yang katanya zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Namun secara tidak sadar semakin kesini 1 orang bahkan 2 orang anak pun mereka sudah kewalahan, katanya gara-gara ekonomi semakin sulit gitu. Memang kayaknya disengaja sih dibuat seperti itu, dibuat ekonomi semakin sulit agar orang-orang yang ingin punya anak tuh jadi berpikir, kalau nanti saya punya anak lebih dari 2 atau lebih dari 1, kasih makan apa dan lain sebagainya. Kalau dulu saya satu keluarga tuh cukup 1 orang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Nah, di zaman sekarang itu 2 orang yang bekerja itu mungkin belum mampu mencukupi kebutuhan kehidupan keluarganya mereka. Apakah ini memang disengaja atau seperti apa? Nah, saya mengingat kejadian tahun 2020, 2 tahun terakhir, tahun 2020 kemarin, yaitu pandemi COVID-19. Itu sangat-sangat mengerikan. Banyak hal yang kita pelajari di sana, termasuk depopulasi. Nah, ini sebuah depopulasi. Mungkin banyak masyarakat atau banyak orang yang tidak begitu menganggap serius hal ini, namun ini selalu terngiang di pikiran saya. Makanya saya ingin membahas hal ini. Apakah ini sebuah depopulasi yang memang dirancang sedemikian rupa untuk masa depan, yaitu dari para elit agar memudahkan sebuah kontrol untuk manusia. Terima kasih.